Jika matanya tidak bisa disembuhkan, apakah kamu pernah berpikir harus bagaimana? Jika dia tidak bisa melihat lagi selamanya, maka hidupnya hancur di tanganmu. Jenny, apakah aku salah? Jika dia tidak bisa melihat lagi, aku akan merawatnya seumur hidup. Kamu merawatnya, punya uang luar biasa sekali, ya? Jika dia tidak bisa melihat lagi, aku masih punya tangan dan kaki. Ini bukan giliranmu untuk merawatnya. Kedua wanita ini bersaing, demi pemuda di hadapan mereka. Apa yang menarik dari pemuda ini? Ternyata, beberapa hari yang lalu, di perjalanan Jacob mengantar Jenny kerja naik sepeda motor. Dia kebetulan melihat kecelakaan di depannya. Ada seseorang yang terjebak di dalam mobil. Tampak sangat berbahaya. Dalam situasi darurat, Jacob mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan korban. Namun, sayangnya, dalam penyelamatannya, kaca jendela mobil melukai matanya. Tanpa memedulikan rasa sakitnya, Jacob tetap menyelamatkan wanita kaya itu. Setelah sebuah ledakan, keduanya pun tidak sadarkan diri. Jacob dilarikan ke rumah sakit. Namun, Teresia baik-baik saja. Hanya sedikit lecet di kulitnya. Teresia tahu Jacob dirawat di rumah sakit demi menyelamatkannya. Jadi, keesokan harinya, dia mengunjungi Jacob di rumah sakit sambil membawakan sebuket bunga. Dia juga berterima kasih. Namun, adik Jacob tanpa basa-basi terus menyalahkan Teresia. Keduanya mulai berdebat. Teresia tersenyum, menyuruh Jacob beristirahat. Dia akan kembali 2 hari lagi. Setelah itu, dia pergi. Setelah mengunjungi Jacob di rumah sakit, Teresia sangat jatuh cinta padanya. Untuk lebih mengenal Jacob, dia meminta sahabatnya, Gina, untuk menyelidiki informasi Jacob. Tak lama, Gina menemukan beberapa informasi tentang Jacob. Melihat ketampanan Jacob yang ada di foto, Teresia sangat senang. Dia juga tahu dari Gina, tahun ini Jacob berusia 25 tahun. Tepat 1 tahun lebih tua dari Teresia. Lebih detailnya, Gina mendapatkan semua foto kelulusan Jacob, dari SMA sampai kuliah. Dia juga memberitahu Teresia bahwa nilai Jacob selalu berada di antara yang terbaik. Setiap tahun selalu jadi siswa teladan. Selain itu, Jacob juga mahir bermain piano. Setelah mendengar perkataan sahabatnya, kasih sayang Teresia terhadap Jacob juga makin kuat. Jadi, keesokan harinya, Teresia pergi ke rumah sakit, memindahkan Jacob ke bangsal VIP. Jacob justru bilang, ruangan yang sekarang sudah cukup. Teresia berkata, matamu terluka karena aku sangat sedih. Teresia meminta Jacob menerima niat baiknya. Jacob menerima niat baik Teresia. Namun, sungguh tidak perlu buang-buang sumber daya seperti ini. Adik Jacob mendatangi resepsionis sambil membawa buah. Dia bertanya pada perawat, kemana perginya pasien kamar 12? Namun, perawat memberitahunya bahwa Jacob telah dipindahkan ke bangsal VIP. Hal ini membuat Jenny tercengang. Jadi, saat sampai di pintu bangsal VIP dan melihat Teresia, Jenny masuk dan berkata, maaf, apakah kamu tahu cara menghormati orang lain? Kenapa kamu membawa Jacob ke sini? Tanpa memberitahuku dulu, Teresia justru berkata, dia ingin Jacob tinggal di kamar yang lebih baik. Jenny berkata, setidaknya kamu harus memberitahuku. Jacob berkata dia akan kembali sekarang. Jangan berdebat lagi. Teresia berkata, kalau kamu tidak ingin tinggal di sini, aku juga tidak akan memaksa. Namun, kamu harus menerima niat baikku ini. Jacob berkata, bukankah kalian sudah membayar tagihan medisku? Biaya lainnya tidak perlu dibantu. Aku tidak bisa menerima uang kalian. Teresia membujuk Jacob untuk menerimanya. Namun, tidak disangka Jacob begitu bersikeras. Tetap tidak mau. Jenny mendekat, mengambil uang itu dan berkata, Jacob menyelamatkanmu. Bukan demi uangmu. Ambil uangmu dan cepat pergi. Bagaimanapun Jenny memperlakukannya, dia sama sekali tidak memedulikannya. Dia harus menjadi dirinya sendiri. Hari ini tiba saatnya untuk melepaskan perban di mata Jacob, agar Jacob bisa meninggalkan kesan baik terhadapnya. Hari ini Teresia juga datang ke rumah sakit. Mata Jacob pun sembuh dengan sangat baik. Tidak ada yang serius. Dia langsung mengenali Teresia. Ini juga membuat Teresia sangat lega. Kalau tidak, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Melihat Jacob memiliki kesan yang baik terhadap dirinya, jadi, dia mulai mendekatinya selagi masih hangat. Mencoba meningkatkan hubungan dengannya lebih jauh lagi. Jadi, dia berniat mendorong Jacob keluar dari bangsal untuk jalan-jalan di bawah sinar matahari. Tidak ada rasa canggung di sepanjang jalan. Mereka sangat pandai mengobrol. Mari kita berteman. Oke, aku suka berteman. Beginilah, langkah pertama percintaan Teresia akhirnya berhasil diselesaikan. Dan itu benar-benar melebihi imajinasinya. Lagi pula, Jacob sama sekali tidak menolaknya. Mungkin keduanya juga memiliki nasib tertentu.